Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Indah Fajarwati. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kota Buluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Stay tune ya. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa? Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perubahan pada zamannya. Alasan yang lebih akurat kenapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama adalah kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan zaman, harus memenuhi kebutuhan siswa, dan harus menyiapkan generasi visioner di masa depan. Bisa kita lihat bersama, perkembangan zaman sudah semakin canggih, dan para peserta didik juga semakin kritis dalam berpikir tentang masa depannya. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap kurikulum agar lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan siswa. Jadi, solusinya bagaimana ya? Solusinya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi yang memiliki struktur berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila yang menjadikan kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif. Fungsi dan tujuan dari kurikulum merdeka ialah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi, sarana mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan, menciptakan pembelajaran yang bermakna, dan lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, kita akan mengetahui keunggulan dari kurikulum merdeka. Keunggulan yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak buru-buru, dan menyenangkan. Keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Satuan pendidikan pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif. Lebih relevan dan interaktif maksudnya pembelajaran melalui proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ciri-ciri dari kurikulum merdeka yaitu lebih fokus pada materi esensial, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, tersedianya banyak perangkat ajar, dan pembelajaran berbasis proyek. Demikian pemaparan dari mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga para pendengar dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari pemaparan ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.